Pemimpin Pavilion Telemel Wadi Yujian. Mulai sekarang, perintahmu adalah hukum. Tak ada yang berani menolak. Hormat kepada pemimpin pavilion. Pemimpin Pavilion Naga Surgawi kami adalah sekte tersembunyi nomor 1 di dunia. Gadis dari keluarga mana yang bisa memiliki pertunangan denganmu? Ini adalah pertunangan yang diatur oleh kakekku dulu. Sudah waktunya. Kembali ke kota selatan untuk membatalkan pertunangan ini. Xiao Qiang adalah wanita yang ingin kue nikahi. Hormat perpisahan untuk pemimpin pavilion. Jangan buru-buru, mandi dulu. Xiao Qiang, dasar pelacur. Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikan lagi. Pires, pergi kau. Dasar idiot, kau pikir dengan menjilat seperti anjing bisa mendapatkan dia? Kau bahkan tidak layak menjilat kakinya. Cepat pergi, jangan ganggu kesenanganku dengan wanitamu. Bangsat, Barani Beraninya kau memukulku. Limu. Xiao Qiang, Memang kau yang kupukul. Berani beraninya mengganggu Tuan Chen. Xiao Qiang, kau tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya kau lewatkan. Kau akan menyesal. 3 hari lagi, pernikahanku dengan Haishan. Di Hotel Kelvin, kalau berani. Datang dan minum anggur pernikahan. Li Mu, kau tunggu saja. Aku akan membunuhmu, sialan. Begini saja sayang, lebih baik kita pergi ke rumah Ibu Li Mu. Bawa beberapa bodyguard kita, Butte Karabutan. Oh, Li Mu? Kamu Namaku Lu Yunfei. Aku datang untuk membatalkan pertunangan. batalkan pertunangan? 20 tahun lalu, kakekmu mengatur pertunangan kita. Sekarang pertunangan ini sudah tidak pantas lagi. Kuharap kau bisa mengembalikan surat pertunangannya padaku. Aku akan cari dulu. Bocah, lebih baik jangan main-main dengan status nyonya besar kami. Pertunanganmu dengannya hanya akan membawa bencana bagimu. Pemimpin Pavilion, Anda kembali. Anda ini? Baru saja. Aku menemukan perselingkuhan Xiao Qiang dengan Chen Haishan. APA? Mereka berani seperti itu? Bawalah anak buah, kita persembahkan mereka sebagai korban. Tidak usah. Aku sendiri yang akan melakukannya. Ketua Pavilion. Ini adalah perjodohan yang diatur oleh Ketua Pavilion sebelumnya untuk Anda. Apakah Anda akan memenuhi perjodohan ini? Tidak, aku akan membatalkannya. Nak, di mana kamu? Cepat pulanglah. Apa yang terjadi? Ada seorang pria yang mencoba melecehkan Xiao Qiang. Aku akan melawanmu. Ibu. Xiao Qiang, Chen Haishan, aku akan membunuhmu. Orang tua brengsek, suruh anakmu menggigitku. Chen Haishan, kamu cari mati. Li Mu, dasar sampah. Kamu datang untuk mati? Kalau kamu memang ingin mati, aku akan mengabulkannya. Tuan Chen, mohon maafkan kami. Sekumpulan sampah. Ibu, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi denganmu dan Xiao Qiang? Dasar sampah, berani memukul orangku. Aku beritahu kamu. Ganti rugi 3 juta. Kamu dan ibumu, jangan harap bisa pergi. Ya, kalian harus mengganti 3 juta. Apa? 3 juta? Xiao Qiang, kamu pernah pacaran dengan anakku? Tolonglah, mohon ampunilah kami, ya? Minta ampun? Baik,
Suruh anakmu berlutut. Aku hanya ingin memohon ampun untuknya. Kalau anakmu tidak mau berlutut, kamu orang tua brengsek, berlututlah dan merangkak. Di bawah selangkanganku, baru aku lepaskan kalian. Hahaha. Ibu angkatnya dihina, tapi dia tidak berani melawan. Meski bukan anak kandung. Haruskah dibiarkan begitu saja? Menurutku, dia benar-benar pengecut. Eyo, 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 eyo. Chen Haishan, kamu cari mati. Aduh, aduh, aduh. Nok, lepaskan. Orang seperti ini tidak bisa kita lawan. Lepaskan. Lemo. Hari ini kau berani sekali. Biasanya seperti anjing penjelat. Ente kenapa hari ini? Berani macam-macam. Berani menghina Tuan Chen. Xiao Chang, sedala. Apa sebenarnya kesalahan anakku? Hingga kau perlakukan dia seperti ini. Apa kesalahannya? Ini semua karena anakmu yang tak berguna ini. Dulu dia penjilat istriku, menjilat selama 3 tahun. Masih belum mau berhenti. Iya, lihatlah wajah penjilatnya. Sialan. Kau. Ibu. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, akan kubuat nyawamu sebagai tumbal. Yang muda tak berguna, yang tua lebih memalukan. Li Mu, kau sampah berani memukulku. Waktu itu belum cukup ya pukulannya. Bagaimana kau memukul ibuku tadi, akan kukembalikan semuanya. Meski aku tidak suka memukul wanita. Tapi jangan kau paksa aku. Jika ingin balas dendam, hadapilah aku. Berani-beraninya menyentuh ibuku lagi. Akan kuperlihatkan apa arti penyesalan. Ibu, aku akan bawa ibu ke rumah sakit dulu. Jangan ke rumah sakit, mahal sekali. Lebih baik ke tempat tinggalmu. Di sana aku istirahat sebentar saja sudah cukup. Dia masih bisa dibilang laki-laki. Bagus, anak muda, masih ada nyalinya. Lao Cheng, ayo kita pergi. Nona, cepat minum obatnya. Sudah baik kan? Tubuhku ini entah bisa bertahan berapa lama lagi. Jika bukan karena pendeta King Xuan dari Istana Naga Langit, yang sulit ditemui, keluarga Luo kami mendapatkan sebotol obat dengan susah payah. Jika pendeta King Xuan bersedia turun tangan, aku yakin penyakit Nona pasti sembuh. Hanya bisa pasrah. Ikut aku ke kuil King Xuan, mari kita lihat. Kau sampah. Tunggu saja masuk neraka. Suster. Pergi dulu ke gerbang tol untuk bayar. Nak, ibu sudah baik. Ayo pergi dari sini, di sini terlalu mahal. Ibu, tenang saja, aku punya uang. Tunggu aku ya. Ibuku terluka, sekarang di rumah sakit. Bawahan menjadi. Baik, Kartu bank Anda juga telah menerima sejumlah dana. Kartu bank Anda telah menerima 100 juta yuan. 100 juta. Sepanjang hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Hei, dari mana kau dapat rekaman itu? Kau benar-benar pandai bermain. Benar, kalau benar-benar punya 100 juta, ngapain antre di sini? halo, daftar, buatkan aku kamar VIP. Tuan, kamar VIP di rumah sakit kami memerlukan deposit 10 juta dulu. Baru bisa diproses. NAK, bermain terlalu jauh tidak baik. Lihat kartu itu hanya kartu bank biasa. Jangankan 10 juta, 100 ribu yuan saja tidak bisa ditarik. Paling benci pria miskin yang sok kaya. Benar-benar buang-buang waktu.
Kau gesek saja. Deposit 10 juta yuan. Astaga, ternyata benar. Ternyata dia seorang pangeran. Hanya 10 juta, kalau kau bisa, silakan. Ibu. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Dokter. Kondisi ibumu sangat parah, harus segera ditangani. Tapi Tapi apa? ruang gawat darurat sudah penuh. Berapa lama? Butuh lebih dari 1 jam, aku akan berikan pertolongan pertama dulu. Dr. Lee, Pangeran Chen dari keluarga Chen Haishan, sudah datang. Harap segera tangani dia. Aku sedang ada pasien. Suruh dia tunggu sebentar. Cari masalah ya? Kau tahu aku Pangeran Chen? Berani menyuruhku menunggu? Kau ingin mati? Wah, ini Li Mu kan? Kenapa kau di sini? Pangeran Chen, ibu tuan ini sedang kritis, tolong tunggu sebentar. Sial, melayaniku adalah kehormatanmu. Kau berani menyuruhku menunggu? Ini, si tua itu dirawat ya? Chen Haishan. Kau belum cukup dipukul ya? Li Mu, kamu pikir kamu jago bertarung ya? Karena APA, di dunia ini, butuh kekuatan dan koneksi. Anak kecil, kamu punya apa? Kamu obati dia dulu, aku yang urus ini. Jangan bergerak. Aku lihat siapa yang berani obati ibu si anak kecil ini hari ini. Aku sekarang cari direktur. Kalau kamu berani obati dia, aku bikin kamu gak bisa jadi dokter seumur hidup. Pergi. Tuan Lee, cepat bawa ibu Anda ke rumah sakit lain. Tenang, biar aku yang tanggung. VIP utama. Dengan kartu ini, ibu Anda bisa dirawat di ruang VIP. Cepat, bawa ibunya ke ruang VIP, biar ayahku yang obati. Tunggu dulu. Mau kemana? Tuan Chen, kasihani mereka lah. Kalau terus membuat masalah, aku panggil satpam. Panggil Satpam? Kau cari mati ya? Kau mau mati bersamanya? Xiao Li, jangan keras kepala. Cepat obati luka Tuan Chen. Direktur, pria ini adalah VIP utama rumah sakit kita. Berhak dirawat di ruang VIP. VIP utama? Aku saja bukan. Mana mungkin dia? Tuan Chen, ini benar-benar VIP utama rumah sakit kita. Lihat, pasti dicuri. Direktur Jiang, kau berani melawan keluarga Chen? Tuan, mohon pergi ke rumah sakit lain. Kami. Chen Haishan, kalau berani menghalangi lagi, buat kau tidur di kamar mayat selamanya. Pergi. Wah, mengancam aku? Direktur Jiang, biasanya situasi seperti ini. Bagaimana penanganannya? Cepat pergi, atau jadi direktur, tapi seperti ini. Jiang Li, kau sakit sekali. Menjadi anjing keluarga Chen? Dari mana datangnya pendeta busuk ini? Kau berani bicara? Awas kekebut bulemu. Diamlah bodoh. Aku kasih muka ke keluarga Chen. Jangan lancang. Ini adalah tabib dari Paviliun Naga Langit. Yao Zhang Qingxian, kau berani tidak hormat padanya. 10 keluarga Chen pun tak bisa selamatkan nyawamu. Aduh mulutku ini, maafkan aku. Aku marah karena si sampah ini. Jadi ngomong begitu. Ampuni aku. Pergi. Baik-baik, pergi cepat. Urus yang penting dulu. Ngerti? Tapi di sini tidak cocok untuk pengobatan. Aku akan mengantar kalian ke ruang perawatan VIP. Silakan. Anjing sialan Lin Mu itu benar-benar beruntung. Kebetulan bertemu dengan Taoist King Xuan, yang sedang inspeksi ke rumah sakit. Kalau tidak, Aku pasti akan membuat sampah Li Mu ini. berlutut memohon padaku, kakak ipar, kamu dan kakakku. Cari saja rumah sakit lain dulu. Untuk urusan menghajar Li Mu, aku hanya perlu 1 telepon. Pasti kupukuli, sampai ibunya sendiri tidak mengenalinya. Pemilik paviliun. Ini resep obat penguat tubuh, Anda bisa memerintahkan Yang Mulia King Niao untuk mengantarkannya. Aku akan pergi sendiri.
Xiao Shifu, maaf ganggu, boleh tanya. Taois King Xuan ada di mana hari ini? Shifu hari ini dipanggil keluar, buru-buru sekali. Lalu kamu tahu dia pergi kemana? Itu saya tidak tahu, tapi... Dia mungkin pergi ke pasar obat. Shifu biasanya memeriksa pasien dan mengambil obat, selain pergi ke gunung. Ya ke sana. Oh baiklah, terima kasih Xiao Shifu. Nona, kita harus bolak-balik lagi. Harus menyembuhkan penyakitmu. Itu dia. Halo, boleh tanya Taois King Xuan? Hari ini ada datang ke sini? Masih belum ada jodoh. Nona, Ada APA? Nona ini, kamu kenapa? Lau Xiansheng, Nona saya kambuh penyakit anehnya. Tolong cepat periksa. Saudara, bukan aku tidak mau mengobatinya. Tapi penyakitnya ini, yin lemah api mengamuk parah. Sangat langka. Aku benar-benar tidak bisa mengobati. Nona, kamu tunggu di sini sebentar, aku ambil obat dulu. Aku akan coba membantumu. Kamu? Kamu juga dokter? Aku bukan dokter, tapi mungkin bisa membantunya. Aku perlu meletakkan tanganku di perutmu untuk mengobati. Baik. Penipu ini, rupanya tadi pura-pura alim. Sekarang akan kurekam bukti dan laporkan ke polisi. Nona, obatnya. Li Mu, beraninya kau. Lepaskan tanganmu. Lao Cheng, dia sedang mengobatiku, tunggu dulu. Jika tanganmu berani macam-macam, suruh Lao Cheng. Patahkan tanganmu. Kenapa berhenti? Tidak apa-apa. Hanya sedikit kelelahan. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Bagaimana denganmu? Sudah lebih baik? Sepertinya aku sudah jauh lebih baik. Terima kasih. Aku benar-benar sudah lebih baik. Mari berkenalan lagi. Namaku Luo Yunfei. Kamu bisa memanggilku Yunfei saja. Nona Luo terlalu sopan. Nona, kamu benar-benar sudah baik? Syukurlah. Sekarang aku hanya sementara mengendalikan penyakitnya. Jika ingin sembuh total, harus menemukan tabib ajaib dulu. Tabib ajaib tidak mudah ditemukan. Aku dan nonaku sudah mencari Master King Xuan lebih dari 10 kali. Tapi selalu tidak bertemu. King Xuan. Aku kenal dia. Apa? Bocah, jangan asal ngomong. Master King Xuan adalah tabib ajaib dari Paviliun Naga Langit. Sangat misterius. Bagaimana mungkin kamu mengenalnya? Aku akan mengantarmu bertemu dengannya. Baik, jika kamu bisa membawa nonaku. Ini Master Qingxian. Keluarga Luo pasti akan memberikan imbalan besar. Jika kamu bohong, HMPH. Ayo, pergi. Parenti. Limu, orang-orang ini mencarimu. Nona Luo, kamu pulang dulu saja. Jadi kamu yang bernama Limu, ya? Kamu Memiko Young Master Chen Kami. Memang, lalu, Hyungar Young Master Chen Kami Memiko Lebumo. Kamu masih berani melawan? Sekarang aku beritahu kamu. Bahkan jika yang Master Chen kami membunuh ibumu, kamu tidak boleh berani bersuara, mengerti? sejak kapan ada aturan seperti ini di dunia? Tempat lain tidak urusanku, tapi di kota selatan. Akulah yang berkuasa di sini. Duyan Lang. Aku tidak tahu, di bawah langit kota selatan ini ada aturan seperti itu. Kamu, Duyan Lang, bagaimana bisa berkuasa mutlak di kota selatan? Kamu mengancam temanku? Apakah kamu terlalu sombong? Kamu ingin mati? Kakak, kamu baik-baik saja? Pergi sana. Nona Luo. Aku buta mata, tidak mengenali orang hebat. Jia tememu? Kelihatannya matamu yang satu ini juga tidak ingin dipertahankan. Nona Luo. Mohon ampunilah nyawaku. Aku tidak berani lagi. Masih ada kesempatan lain?
Nona Luo, aku salah. Ampunilah nyawaku. Tuan Li, ampunilah nyawaku. Li Mu, bagaimana kamu ingin menghukum mereka? Tidak perlu. Apa masih bengong? Terima kasih Nona Luo. Terima kasih Tuan Li. Terima kasih. Cepat pergi. Ngapain lihat aku? Katlang, ada apa? Nona siapa? Bisa membuatmu takut seperti ini? Kalian semua bodoh. Itu adalah putri sulung keluarga Luo. Keluarga Luo? Keluarga Luo yang mana? Bodoh. Ada berapa keluarga Luo di seluruh kota selatan? Keluarga Luo, putri sulung keluarga Luo yang terkaya. Silent. Xiao Jing si brengsek ini, sialan. Menyuruhku menghadapi teman putri sulung keluarga Luo? Ini mau membunuhku. Ayo pergi. Baiklah, kita harus menghadapi Xiao Jing. Si brengsek ini, kita harus membereskan dia, setidaknya. Sebagai pertanggungjawaban kepada putri sulung keluarga Luo. Apa masih bengong? Ayo pergi. Pergi. Ah, Tuan Muda. Baik, Tuan Li, Anda sudah kembali. Siapa kedua orang ini? Mereka berdua adalah temanku. Nona Luo. Silakan Master King Xuan memeriksa nadimu. Selamat dengan Master King Xuan. Saya Luo Yunfei. Mohon bantuan Master King Xuan. Master, silakan periksa nadi di sini. Yin lemah, api berlebihan. Nona Luo, kondisimu ini sudah lama ya. Master King Xuan benar, Nona kami. Sejak lahir sudah menderita penyakit ini, menyiksanya lebih dari 20 tahun. Berani bertanya, Master, apakah ada cara untuk menyembuhkannya secara total? Tenang, Serakin padaku. Wah, itu bagus sekali, Nona. Kita ada harapan, haha. Ibu, setelah ibu keluar dari rumah sakit, aku akan ajak ibu makan makanan favorit ibu. Halo, Li Mu, kamu di mana? Bisa keluar makan malam bareng nggak? cewek ini mau cari masalah apa lagi sih? Oh, di mana? Hotel Nanchun. Ah, apa Xiao Qiang yang cari kamu? Cepetan pergi. Kalau dia sadar salah, ya? Terima aja dia. Manusia kan bisa salah kok. Maafin dia? Gak mungkin seumur hidup. Wah, Li Mu datang. Xiao Chong, suruh lemudong duduk. Kalian cari aku buat apa sih sebenarnya? Li Mu, hari ini cuma salah paham. Aku udah pikirin. Aku nggak bisa lepasin perasaan 3 tahun kita. Lihat, aku janji kita bakal baik-baik aja, oke? Ah, cepetan duduk dong. Waktu kamu selingkuh sama Chen Haishan. Gak kelihatan kamu nyesel sama perasaan 3 tahun ini. Aduh, Limu. Hari ini semua salahnya Xiao Qiang. Aku udah marahin Xiao Qiang. Xiao Qiang juga janji sama kita, mulai sekarang. Dia nggak bakal kontakan lagi sama Chen Haishan. Ayah bener Limu. Kita berdua udah ngebahas, kita ngandelin kamu sebagai menantu. Ah, malam ini kita harus minum bareng. Botol ini, aku simpen bertahun-tahun nggak tega minum. WK. Iya, hari ini kalian berdua harus minum yang banyak. Kalian mau apa sebenarnya? Jangan muter-muter, langsung aja bilang. Begini, adik aku Xiao Jing tadi. Minum alkohol terus nyetir, entah gimana. Jilin Preman. Dikejar-ngejar dipukulin, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak sengaja nabrak sampai mati seseorang. Sayang, bisa nggak kamu bantu adik aku nerima kasusnya? Asal kamu ngaku yang nabrak orang, aku nikah sama kamu, kita hidup baik-baik terus. Oak? Minum alkohol. Nabrak sampai mati, mau suruh aku gantiin dosa. Kalau aku yang nerima. Apa sebenarnya dong? Aduh menantu baik, kamu tenang aja. Asal kamu bantu anak aku nerima kasus, meski kamu masuk penjara. Keluarga kami bakal maksain cari koneksi. Bikin kamu keluar, nanti. Kamu sama Xiao Qiang, hidup tenang berdua. Iya sayang, sebenarnya hari ini cuma tes. Asal kamu bisa bantu adik aku gantiin kasus, tes ini. Lulus deh.
Kamu keluar, aku nikah sama kamu. Aku janji akan mencintaimu sepenuh hati, oke? Aduh, suamiku, bukankah kau belum mencintaiku sungguh-sungguh? Kalau kau benar-benar mencintaiku, tolong gantikan adikku menanggung hukuman dong. Kalian yang bodoh atau menganggap aku bodoh? Kau benar-benar Liu, kau anggap 3 tahun masa mudaku diberikan pada anjingnya? Aku beritahu, hari ini, antara kau gantikan adikku menanggung hukuman, atau berikan aku ganti rugi moral 1 juta, Liu. Kalau kau tidak mau gantikan anakku, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Dan ibumu yang terkutuk itu juga. Kalau kau tidak mau menggantikan, hati-hati aku suruh orang menjual ibumu ke klub malam. Kau juga tahu, di klub malam kelas rendah seperti itu, barang seperti ibumu sangat diminati. Sudah kukatakan, mulai hari ini tidak ada yang boleh menghinaku. Kau Limu, kau Hilea. Dasar anjing, kau benar-benar tidak tahu diri. Diam saja apa? Cepat panggil orang. Liu, berani-beraninya kau pukul ayahku hari ini. Kau harus gantikan adikku, kalau tidak, aku suruh mereka patahkan kakimu. Serang, pukuli sampai dia minta ampun. Baiklah. Mari kita coba. Aduh, ini tidak mungkin. Hei, jangan macam-macam, kalau kau macam-macam, aku laporkan polisi. Kau benar-benar gila. Xiao Qiang, aku peringatkan kau. Jangan terlalu pintar, penghinaan masa lalu. Akan kubuat kau dan Chen Haishan lunasi perlahan. Nona Luo, kenapa kau di sini? Kau bilang baru saja dicampakkan hari ini. Lalu datang makan dengan keluarga Xiao. Jangan-jangan mau minta balikan? Mana mungkin. Ayo naik, aku ajak ke suatu tempat. Kemana? Rumahku. Bagaimana? Di sini cukup bagus kan? Mulai hari ini, tempat ini jadi milikmu. Tuan Li, keluarga Luo kami bilang, siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit nona kami, akan diberi imbalan besar. Hari ini, bisa bertemu Taoist King Xuan, berkat Anda. Jadi, besok, villa ini akan dialihkan atas nama Anda. Kalian terlalu baik. Silakan terima saja. Jadi kau sudah menyembuhkan penyakitku. Harus biarkan aku menunjukkan rasa terima kasih. Begini saja. Pilihannya, kamu jadi pacarku. Atau, aku punya hotel bernama Kelvin. Tapi aku terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk mengurusnya. Bisa kuberikan padamu, atau bisa kuberikan kartu emas senilai 1 miliar. Kamu mau pilih yang mana? 3 hari lagi, aku dan Chen Xiao akan menikah di Hotel Kelvin. Sekarang ku beritahu duluan. Nanti datang, ku beri kamu minuman pernikahan. Hotel Kelvin. Li Mu malah memilih hotel. Daripada jadi pacar nona muda, dasar anak ini. Betapa piciknya, pria yang serakah. Sampai memilih hotel daripada nona muda. Baiklah. Mulai sekarang, kamu jadi pemilik Kelvin. Nona Luo, tenang saja. Aku tidak benar-benar ingin hotel ini. 2 hari lagi, aku akan mengembalikan hotel ini padamu. Apa maksudmu? Apa kamu cuma ingin merasakan jadi pemilik hotel? Sungguh penasaran saat pernikahan nanti. Ekspresi edukasi dia dan hanya setiaku akan seperti apa? 2 hari lagi dikembalikan. Kalau 2 hari lagi tidak dikembalikan, Paman Cheng, Li Mu bahkan kenal dengan Master King Xuan. Jadi, percaya padamu tidak rugi, percaya padamu tidak tertipu. Li Mu, selain jadi pemilik hotel 3 hari, ada lagi yang kamu mau? Tolong carikan beberapa bahan obat. ayah, kumohon, bawa aku masuk. Aku juga ingin lihat-lihat. Jangan macam-macam. Kuota lelang pribadi ini sangat terbatas. Kamu anak kecil, masuk buat apa? Kamu tunggu saja di pintu, biar aku masuk ambil. Ginseng berumur 100 tahun, persembahkan untuk Master King Xuan. Keluarga Chen punya kesempatan mendekati paviliun naga. Nanti, seluruh kota selatan bisa kamu jelajahi. Ayah, sampah ini, itu Li Mu. Dia yang memukulku kemarin, entah kapan. Bisa dekat dengan orang penting, dasar bajingan. Bisa dibawa masuk, lihat. Ini dia.
Manfaat jadi anjing orang penting, sampah ini juga bisa masuk. Benar-benar ikut majikan yang tepat. Ayah harus balas dendam untukku. Hajar habis-habisan bajingan ini. Hemph. Bahan obat ini adalah ginseng liar dari Gunung Zhongnan. Sudah lebih dari 100 tahun berlalu. Harga pembukaan, 1 juta. 2 juta, 3 juta. 5 juta, 6 juta. 10 juta. Siapa itu? Barang yang Nona Luo inginkan. Dia terus-menerus menawar. Sengaja melawan Nona Luo. Ginseng liar seperti ini, normalnya hanya bernilai 5 juta. Nona Luo sudah menawar sampai 10 juta, tapi orang tua ini masih saja. Jangan-jangan dia penipu, sengaja menaikkan harga. SSST, kecilkan suara. Orang tua ini bukan penipu. Dia adalah kepala keluarga Chen Fan. Hati-hati, kalau sampai dia marah, kamu akan susah. Nona Luo, ginseng ini sangat penting untukku. Bisakah kamu memberi Chen sebuah muka? Berikan ginseng ini padaku, bagaimana? Maaf, ginseng ini juga sangat penting bagiku. Mari kita ikuti aturan lelang saja. Li Mu, tenang, hari ini tidak peduli berapapun harganya. Aku akan memberikannya untukmu. Biarkan aku yang menanganinya sendiri. Kamu sendiri? 20 juta. Selamat kepada tuan ini, berhasil memenangkan ginseng liar berumur 100 tahun ini. Li Mu, ini kartunya. Tuan, ini yang kamu maksud dengan menanganinya sendiri? Pakai uang Nona Luo untuk menawar, senang ya? Kalau kamu benar-benar bisa sendiri, gunakan uangmu sendiri untuk membayar. Ya, uang ini adalah Li Mu karena telah menyelamat aku. Aku seharusnya memberikannya padanya. Nona, bukankah dia sudah memilih Hotel Kelvin? Hanya 20 juta, aku masih bisa membayarnya. Nona, jangan-jangan kamu diam-diam memberinya uang? Dari mana dia dapat 20 juta? Aku benar-benar tidak memberinya uang. Li Mu, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan kamu menggunakan nama Nona untuk menipu di luar sana? Aku tidak akan, dan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sudah, jangan terus menyalahkan Li Mu. Kamu tidak punya bukti. Ayo, kita bicara di luar. Nona Luo, tunggu sebentar. Apa yang kamu inginkan? Nona Luo, kamu membiarkan sampah seperti ini di sampingmu. Tidak takut merusak nama keluarga Luo? Diam. Aku sudah bilang, Tuan Li menyelamatkan nyawaku. Menghinanya sama saja dengan menghina keluarga Luo. Nona Luo, hari ini aku datang mencarimu. Bukan hanya untuk akar ginseng ini, aku juga ingin. Ah, Aku lihat dahimu gelap, jika tidak segera ditangani. Dalam 3 hari, pasti akan ada malapetaka berdarah. Berhenti. Li Mu, kamu tidak apa-apa? Berani bersikap tidak sopan pada nona besar kami, aku akan habisi nyawamu sekarang. Nona besar mau panggil orang? Tenang, aku tidak apa-apa. Ini, kamu. Bocah, aku lihat dahimu juga gelap. Biar aku obati untukmu. Baiklah. Beberapa hal. Lebih baik dihilangkan saja. Ini adalah harta karun keluarga Chen, bersiaplah mati. Sekarang, siapa yang dahinya gelap? Siapa yang akan mengalami malapetaka berdarah? Kau bocah, tunggu saja, tunggu saja. Nona, kamu tidak apa-apa? Li Mu, bagaimana keadaanmu? Nona, kenapa wajahnya begitu buruk saat pergi? Cincinnya tidak membawa keberuntungan. Mungkin ada sesuatu jahat. Mungkinkah? Kalian tadi sedang bertarung ilmu? Hanya trik kecil, aku hanya menyelesaikannya dengan kekuatan. Wah. Ya ampun Li Mu, kamu hebat sekali. Nona besar. Aku lihat bocah ini hanya pura-pura, apa itu tidak membawa keberuntungan? Dan merusak pusaka keluarga orang lain, jangan-jangan. Nona besar yang harus mengganti. Nona Luo, karena bahan obat sudah didapat. Maka Li akan kembali ke rumah sakit dulu. Aku akan mengantarmu pulang. Lao Cheng, kamu pulang sendiri dulu. Nona besar, kenapa tidak mendengarkan? Aduh, Nona besar. Ha, Bu, aku pulang. Nak,
Kamu dan Xiao Qiang, Li Emyu kemarin. Bukankah mencari mantan pacar? Kok pulang membawa gadis cantik? Halo Tante, nama saya Luo Yunfei. Teman Li Emyu, maaf datang tanpa pemberitahuan. Tidak mengganggu kan? Li Emyu, ini sebenarnya bagaimana? Bu, aku dan Xiao Qiang sudah putus hubungan. Ini adalah Nona Luo. Dia sudah membantuku dengan sangat besar. Cepat duduk, Nona Luo. Ayo, cepat duduk. Ada apel di sini. Makanlah sebuah apel. Ibu, biar aku saja. Ja, baiklah. Bibi, aku ingin memberitahumu sesuatu. Baru saja Li Emyu dilelang. Membelikanmu sebatang ginseng besar. Ah, sudah lama tidak merasa sesantai ini. Kamu benar-benar sudah putus dengan mantan pacarmu? Ya, Kalau begitu, kamu masih menyukainya? dulu, aku benar-benar menyukainya. Tapi sekarang, dia hanya membuatku merasa jijik. Kalau begitu, bantu aku, ya? Bantu apa? Berpura-pura jadi pacarku. Tentu saja, kalau kamu mau jadi pacarku, mungkin akan banyak masalah. Soalnya, orang-orang yang seperti lalat itu pasti akan mencari masalah denganmu, Li Emyu. Kamu berani? Kalau kamu diam saja, aku anggap kamu setuju. Besok aku akan menjemputmu ke hotel, membawamu merasakan pengalaman menjadi pemilik hotel. Ah. Sebenarnya, apa maksudmu? Nona besar, apakah kamu sengaja ingin mengerjai Li Emyu? Atau benar-benar mau menjadikannya pacarmu? Jangan hanya karena dia menyembuhkan penyakitmu. Lalu kamu mau menikah dengannya. Ini hanya pura-pura jadi pacar. Tenanglah Paman Chen. Menyuruhnya berpura-pura jadi pacarmu. Bisakah dia menahan tekanan ini? Kalau dia bahkan tidak bisa menahan tekanan kecil seperti ini, lalu dengan apa dia bisa membuatku menepati janji pernikahan? Apa? Nona besar, jangan-jangan kamu serius. Benar-benar mau menepati janji pernikahan ini? Ya, tidak menutup kemungkinan. Nona besar, Li Emyu memang mengerti sedikit tentang pengobatan. Dan cukup mahir bela diri. Tapi hanya dengan ini, bagaimana dia bisa cocok denganmu? Dia hanya orang biasa. Dari segi keluarga, sumber daya, dan status, jauh di bawahmu. Dia tidak bisa membedakan orang. Tidak bisa mengenali orang. Bahkan mantan pacarnya yang seperti itu. Dia tidak tahu selama 3 tahun. Orang seperti ini. Jangan-jangan kamu mau mencari suami yang hanya mengandalkan istrimu? Paman Chen, bagaimana kalau kita bertaruh? Dalam 1 bulan, aku bertaruh Li Emyu akan bisa sukses di kota selatan. Nona, jangan sampai matamu tertutup. Gimana? Berani taruhan? Taruhan, aku taruhan deh. Tapi kita harus sepakat dulu. Nona tidak boleh menggunakan kemampuan keluarga Luo untuk membantunya. Dan kalau dalam sebulan dia tidak bisa sukses, Sedra batalkan pertunangan, jangan buang waktu. Oke. Hahaha. Benar-benar tidak menyangka. Pernikahan putriku bisa diadakan di Hotel Kelvin. Itu tempat paling mewah di kota selatan. 10 kali lebih mewah dari Hotel Bintang 5. Wah, Hotel Kelvin ini masih milik keluarga Luo ini. Benar-benar keluarga terkaya nomor 1 di kota selatan. Cuma keluarga Luo yang bisa mengguncang kota selatan. Ya, benar, Haishan. Bisakah pernikahan kalian mengundang Nona Luo? Oh, aku teman baik Nona Luo. Karena pernikahanku dengan Xiao Qiang diadakan di Hotel Kelvin, pasti akan mengundang Nona Luo. Bagus sekali, Haishan. Kalau Nona Luo bisa hadir di pernikahan kita, betapa bangganya kita. Siapa tahu, aku bisa jadi sahabat Nona Luo juga, ya? Ayo kita ke hotel sekarang. Kalau ketemu Nona Luo, bisa sekalian kasih undangan. Oh ayah, Haishan. Setelah ketemu Nona Luo, tolong tanyakan. Bisakah dia membantu menyelesaikan masalah Xiao Jing yang menabrak orang saat mabuk? Tidak masalah. Serahkan padaku. Xiao Jing pasti akan dibebaskan. Hebat suamiku, aku tahu. Dulu, meninggalkan Li Emyu dan bersamamu adalah keputusan terbaikku. Ngapain melamun? Ternyata pesonaku masih ada. Nona Luo. Mulai hari ini, Li Emyu adalah pemilik di sini.
Ya, Nona Luo, Tuan Li. Manajer Gao, silakan lanjutkan pekerjaanmu, aku mau jalan-jalan dulu. Silakan. Limu. Dasar sampah, berani-beraninya mengikutiku. Jijik banget sih. Aku mengikutimu. Kamu yang terlalu tinggi diri. Kamu si miskin, kenapa tiba-tiba datang ke Hotel Kelvin? Pasti nguntit aku. Aku ngerti. Kemarin pulang, nyesal terus mau balikan ya? Boleh, balikan sama aku boleh. Kamu, jongkok dulu. Minta maaf, sekalian nanggung dosa adikku. Kentin, aku kasih kamu kesempatan jadi anjingku, gimana? Sayang, jangan cemburu dong. Ah, masa aku cemburu sama anjing? 3 tahun ini aku buta, baru sadar dibohongi kamu. Dasar sampah, lihat mukamu aja mual. Kamu yang sampah, sekeluarga sampah. Ngambil sepatu aku aja yang gak layak. Li Mu, berani ngomong istriku mau mati? Kayaknya. Lupa ya dipukulin? Jangan-jangan. Otaknya udah rusak? Gimana sih? Li Mu, ini Hotel Kelvin. Berani sentuh aku, bakal kusuruh satpam. Lempar kamu ke kolam tenggelamin. Minggir. Hari ini aku enggak mau ribut. Kita kesini buat ngasih undangan nikah ke Nona Luo. Karena Nona Luo enggak ada, kita pergi dulu. Lain kali, bakal kusuruh orang habisin kamu. Besok nikah aku sama Haishan. Kalau enggak ada halangan, aku bakal masuk. Kalangan atas Nanchen, enggak mungkin turun level sama. Sampah kayak kamu. Oh ya? Besok pernikahan kalian batal. WK. Bodoh. Ini Hotel Kelvin milik keluarga Luo. Kamu siapa bisa batalin? Dasar tai. Berani dateng besok minum anggur nikah kita. Pengin semua orang lihat kamu yang melarat. WK. Eo. Pernikahan besok beneran ditunggu. Cuma, Nona Luo juga dateng kan? Limu SI brengsek. Besok kenalan sama Nona Luo. Pasti minta Nona Luo kenalin orang penting. Terus suruh habisin Li Mu. Kunci lagi di kamar, biar mati kelaparan. Iya, lebih baik patahin tangan kakinya terus buang. Buat makan anjing. WK. Nona Luo, benar-benar Anda. Saya dari keluarga Chen. Nama saya Chen Haishan. Kita pernah bertemu sekali. Besok kami menikah. Ini undangannya, semoga Anda berkenan hadir. Ternyata besok pernikahan kalian. Ja, Saya akan hadir. Terima kasih Nona Luo sudi hadir. Tenang saja, besok pasti saya datang. Saya tidak hanya akan datang, tapi juga akan memberikan hadiah besar untuk kalian. Dengar, Nona Luo benar-benar memperlakukan kita dengan istimewa. Dia tidak hanya akan datang ke pernikahan kita, tapi juga akan memberi hadiah besar. iya, kita kali ini benar-benar beruntung. Bisa dekat dengan keluarga Luo. Kira-kira hadiah apa yang akan dia berikan ya? Sungguh sangat dinantikan. Iya, jangan pikirkan mau kasih Nona Luo. Hadiah apa? Lebih baik kita pikirkan untuk Nona Luo. Hadiah balasan apa? Mutiara, giok, emas, apapun. Harus beri Nona Luo hadiah terbaik dan termahal. Pasti beli yang terbaik dan termahal dong. Ayah, kita benar-benar sangat beruntung. Li Mu, setelan jas ini untukmu. Hah? Kamu belikan aku baju buat apa? Besok ada pernikahan di hotel. Aku pikir kalau kamu mau hadir, harus pakai yang rapi dong. Aku berniat balas dendam pada Xiao Qiang dan Chen Haishan. Nona Luo sudah tahu niatku. Kita kan manusia biasa. Manusia pasti punya cinta benci dendam, nggak perlu malu. Lagi pula, balas dendam itu wajar, itu jati dirimu. Aku dukung kamu balas dendam. Coba pakai dulu. Bagus-bagus, tampan dan gagah. Aku rasa lebih baik jangan deh. Jangan lepas, bajunya bagus kok. Aku nggak bisa terima kamu belikan baju semahal ini. Anggap saja hadiah karena kamu pura-pura jadi pacarku.
Limu. Xiao Jing, bukannya kamu tabrak orang sampai mati karena mabuk? Dan dikurung. SST. Kecilkan suara. Hah, mereka mau tangkap aku? Nggak semudah itu. Ternyata kabur karena takut dihukum ya. Daripada lari, mending kamu lapor diri. Ngapain cari aku? Kamu nanya aku ngapain cari kamu? Hah, pakai otak dikit mikir. Aku cari kamu. Buat apa? Kamu cari aku, mau suruh aku gantiin hukumanmu ya? Lumayan pinter juga lu. Sekarang cepetan. Pergi ke kantor polisi, bilang ke mereka. Yang mabuk terus nabrak orang sampai mati itu kamu, Lee Mu. Kamu pikir aku bodoh? Gimana? Lee, kamu nggak mau ya? Dasar anjing. Nggak cuma nekat. Tapi juga tega banget. Hari ini, hukuman ini. Nggak mau juga harus mau. Emangnya kenapa aku harus gantiin kamu? Kenapa? Karena kakakku pacaran sama kamu selama 3 tahun. Karena kakakku udah buang 3 tahun masa mudanya buat kamu. Karena kamu tidur sama kakakku gratis selama 3 tahun. Xiao Jing. Kayaknya kamu salah paham. Aku cuma dibohongi kakakmu selama 3 tahun. Lagian, aku nggak ngutang apa-apa sama dia. Aku bahkan nggak pernah sentuh dia sedikit pun. Lee, hari ini, mau nggak mau kamu harus gantiin hukuman ini. Kalau kamu rasa bisa menghentikan aku, silakan coba. Kayaknya kamu udah bosen hidup ya. Kalau masih berani ganggu aku, bakal kubuat kamu lebih menderita 10 kali lipat. Dibanding masuk penjara. Dasar Asian Can. Nggak mau gantiin hukumannya? Baiklah. Kamu tunggu aja. Xiao Jing ya, Lu siapa sih? ikut kita dulu. Emangnya kenapa harus ikut kalian? Aduh. Iko, katanya mau batalin pernikahan kita. Ya, Dasar sampah Lee Mu. Hari ini hari bahagiaku. Ninget kamu udah jadi anjingku selama 3 tahun, aku ngajak kamu. Buat jadi saksi pernikahan aku dan Haishan. Berani dateng nggak? Pernikahan kalian. Katanya Nona Luo bakal dateng ke pernikahan. Dan bawa hadiah mewah. Wah, ini gede banget. Hahaha. Keluarga Luo itu keluarga terkaya di selatan kota. Tapi Nona Luo jarang kelihatan di publik. Kali ini dateng ke pernikahan ini. Artinya pernikahan ini nggak biasa. Haha, harus dateng. Undangan buat si sampah Lee Mu. Udah aku kirim lewat orang. Kulihat dia, payah banget, pasti nggak berani datang. Dasar sampah, kalau orang itu Tom. Gua bikin dia kapok setengah mati. Ayo, selamat menikah, yang Master Chen. Cepat punya anak, WKWKWK, congrats. Keluarga Su kasih emas batangan 999 gram. Selamat menikah, yang Master Chen dan Nona Xiao. Keluarga Wang Casey Sepasang kuda naga jaya. Semoga langgeng. Sepasang naga Phoenix. Terima Casey semuanya. Jen Haishan. Xiao Qian, udah gua bilang kemarin. Pernikahan kalian hari ini batal. Siapa sih sok berani? Berani-beraninya mengacau. Di pernikahan yang Master Chen. Ini bukan tempat biasa, ini Hotel Kelvin milik keluarga Luo. Berani buat onar di sini. Mau mati? Lee Mu. Beneran berani datangnya? Mau gua jadikan hari ini tahun depan sebagai hari kematiannya. Iya, si lemah ini, kalau dia mati di hari bahagia putri gua sama yang Master Chen. Itu kehormatan buat dia. Lee Mu, berani juga lu datang. Pernikahan gua sama Haishan, sebenarnya gua pengen lu jadi saksi. Momen manis gua sama Haishan. Nggak nyangka, lu si anjing julid yang ngejilat sampai bawah. Berani juga datang. Sekarang, jilat sepatu gua aja nggak layak. Sayang, lu pikir si sampah ini datang cuma numpang makan gratis? WKWK. Bukannya dia anjingnya si siapa tuh? Surah orang. Siapin sember besar makanan anjing, taruh di toilet. Biar dia makin puas di sana. Bener banget, udah datang, makanan anjing ini. Makan dulu sampai kenyang sebelum pergi. Wike. Gua ulang, pernikahan kalian batal. Lee Mu, hari ini hari bahagia gua. Gua nggak mau ribut sama lu. Soalnya lu nggak worth it buat gua gebuk. Gua cuma perlu bicara. Lu langsung nggak bisa hidup di Nancang. Semuanya. Hari ini adalah hari bahagia. Chen Haishan, sebentar lagi Nona Luo akan datang. Si sampah ini namanya Lee Mu, dulu dia. Anjing julid mantan pacar gua, itu sudah berlalu. Gua nggak mau bahas lagi, soalnya kalau diingat, bikin gua jijik banget. Gua minta kalian semua blacklist Lee Mu, bikin dia nggak bisa hidup di Nancang. Gua umumin semua platform delivery dan errand yang dikelola Liu. Mulai hari ini dan seterusnya.
selamanya nggak bakal layanin Li Mu. Kalau Tuan Chen sudah bicara, aku juga bersedia membantu. Aku akan beritahu Ban untuk memblokir semua kartu Ban Li Mu. Buat dia tidak bisa mengambil uang. Citizen Pun di Selatan Kota, Tuan Chen. Semua properti di selatan kota ada saham keluarga kami. Aku bisa buat dia mati listrik, gas, dan air selamanya. Ini bisa kulakukan, hahaha. Keluargaku tidak punya apa-apa selain banyak bodyguard. Nanti aku kirim beberapa bodyguard untuk mengikutinya. Kalau dia mau beli sesuatu, aku buat orang tidak berani menjualnya. Kalau dia cari kerja, aku buat orang tidak mau mempekerjakannya. Kalau dia mau naik mobil, aku buat sopir tidak mau mengangkutnya. Ini namanya perlindungan menyeluruh. Hahaha. Limu. Dasar sampah. Kau pikir bisa menggagalkan pernikahanku? Tapi aku bisa membuatmu benar-benar tidak bisa hidup di selatan kota. Li Mu, yang baru kukatakan tadi, hanya membuatmu tidak bisa hidup di masa depan. Tapi sekarang, Aku akan membuatmu tidak bisa hidup seketika ini juga. menajar kau. Lempar sampah ini ke air dan tenggelamkan dia. Li Mu, entah kau bisa berenang atau tidak. Mener Gao, sebentar lagi kau akan dilempar ke kolam. Kalau kau mau menggantikan anakku menanggung dosa, aku akan melemparkan pelampung untukmu. Kalau kau berani membuat keributan, bersiaplah untuk dipermalukan. Tempat mewah seperti Kelvin. Anjing hina seperti tidak pantas datang ke sini. Ya, Mener Gao, cepatlah. Sebentar lagi Nona Luo akan datang. Nona Luo. Pasti marah kalau melihat sampah ini. Gao Hua memberi salam kepada Tuan. APA. Tuan. Gao Hua, kau gila. Sudah kukatakan, pernikahan kalian tidak akan terjadi. Sekarang kau percaya? APA? Aku tidak percaya. Kau kuma sampah. Penchkat, sampah, orang miskin. Aku tidak percaya. Kau adalah pemilik Hotel Kelvin. Nanti kalau Nona Luo datang, lihat bagaimana dia menghukummu. Gao Hua, kau benar-benar lucu. Jangan bercanda denganku. Omong kosong. Siapa yang bercanda? Suami. Adalah pemilik Hotel Kelvin. Ini benar adanya. Tuan Li, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Hancurkan. Ya, hancurkan semuanya. Han Kirken. Selesai pernikahanku. Jangan dihancurkan. Berhenti. Pernikahanku. Berhenti Li Mu. Aku tidak tahu bagaimana kamu menyuap Gao Hua untuk berakting bersamamu. Tapi, hari ini kamu menghancurkan pernikahanku. Aku pasti tidak akan diam saja. Kamu tunggu saja. Aku Chen Haishan. Masih bisa membalikkan keadaan. Oh. Dengan apa kamu bisa membalikkan keadaan? Jenggen APA. Dengan bantuan Nona Luo. Nona Luo berjanji padaku, dia akan hadir di pernikahanku. Dan juga akan memberiku hadiah besar. Li Mu. Kamu tunggu saja, sebentar lagi. Akan kuperlihatkan bagaimana aku menghukummu. Ya Li Mu, kamu bersekongkol dengan Gao Hua. Memalsukan sebagai pemilik Hotel Kelvin. Nanti ketika Nona Luo datang, aku yakin dia akan melemparkanmu ke sungai dan menenggelamkanmu, ya Nona Luo. Jalah pemilik sebenarnya dari kapal pesiar mewah ini. Tunggu sampai Nona Luo datang, biar dia melemparkanmu ke sungai dan menenggelamkanmu. Benarkah? Nona Luo datang, sungguh cantik. Pantas disebut bunga tercantik di Nancheng, kurasa. Di hadapannya, aku merasa sangat tidak berarti. Nona Luo, Anda datang. Li Mu, maaf aku terlambat. Tidak apa-apa, terima kasih sudah datang membantuku. Penampilanku hari ini tidak membuatmu malu, kan? Nona Luo, apakah Anda salah paham? Si sampah Li Mu ini, bagaimana mungkin Anda? Bukankah Anda datang untuk menghadiri pernikahan kami? Ya Nona Luo, bukankah Anda datang untuk menghadiri pernikahan kami? Anda juga bilang, akan memberi kami hadiah besar. Benar. Aku memang bilang akan datang ke pernikahan kalian. Tapi aku bukan datang untuk membantu kalian. Aku datang untuk membantu Li Mu, dan aku juga bilang akan memberi kalian hadiah besar, hadiah ini. Karena kalian ingin memboikot Li Mu di Nancheng, maka hadiahku adalah keluarga Luo. Akan memboikot kalian di Nancheng, membuat kalian tidak bisa hidup di Nancheng. Sepertinya tadi ada yang ingin membantu mereka memboikot Li Mu. Aku Luo Yunfei menyatakan, memboikot Li Mu berarti melawan keluarga Luo. Nona Luo, sebelumnya ada kesalahpahaman. Chen Haishan,
Tadi kami tertipu karena membawa nama Anda. Kami salah. Kami tarik kembali Yukapan tadi. Kami akan memblokir Chen Haishan. Semua platform pengiriman dan kurir di kota selatan akan memisahkan Chen Haishan dan Xiaochang ke daftar hitam selamanya. Nona Luo, maaf. Saya akan meminta bank untuk membekukan kartu Chen Haishan dan Xiaochang. Saya akan menyuruh orang untuk mematikan gas, minyak, dan listrik di rumah Chen Haishan dan Xiaochang. Kenapa? Nona Luo, Li Mu itu sampah. Kenapa kamu membantunya? Karena Li Mu adalah pacarku. Luo Yunfei, Nona Luo. Banyak anak orang kaya di kota selatan mengejarnya, tapi ditolak mentah-mentah. Ternyata punya pacar. Sebenarnya, aku harus berterima kasih kepada Chen Haishan dan Xiaoqiang. Kalau bukan karena kalian berdua, aku tidak akan dapat pacar yang begitu baik, Li Mu. Ini tidak mungkin, Nona Luo. Anda pasti ditipunya. Bagaimana mungkin sampah ini menjadi pacar Anda? Benar, Nona Luo, sampah ini hanya sampah yang aku buang. Bagaimana bisa dia menjadi pacar Anda? Ternyata begitu, Li Mu. Dulu pacarnya Xiaoqiang, tapi Xiaoqiang tidak tahu menghargai, bahkan berselingkuh dengan Chen Haishan. Akhirnya, Li Mu berubah menjadi pacar Nona Luo. Ini benar-benar takdir. Siapa sebenarnya Li Mu ini? Bagaimana bisa? Dilirik oleh Nona Luo, Xiaoqiang itu benar-benar buta. Bukan hanya Xiaoqiang yang buta, Chen Haishan juga buta, kan? Sebenarnya, alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk mengumumkan secara resmi bahwa aku dan pacarku Li Mu akan bertunangan. Siapa sebenarnya Li Mu ini, sampai bisa mendapat perhatian Nona Luo? Ini benar-benar rezeki dari kehidupan sebelumnya. Aku tidak pernah dengar ada keluarga besar bernama Li di kota selatan, bahkan di seluruh provinsi selatan. Juga tidak ada, kan? Lihat, wajahmu kotor lagi. Li Mu benar-benar pacar Nona Luo. Maka keluarga Chen kita bisa hancur berantakan. Chen Haishan ini dan Xiaoqiang benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya melawan pacar Nona Luo. Baru saja mereka memperlakukan Li Mu dengan buruk. Sekarang langsung dapat balasan, benar-benar karma. Buat masalah sendiri, susah sendiri. Nona Luo, Anda pasti tidak oleh sampah ini. Iya, Nona Luo, dia cuma sampah. Orang miskin, sampah masyarakat. Bagaimana bisa Anda tertipu olehnya, Nona Luo? Bagaimana mungkin dia jadi pacar Anda? Kau bilang Li Mu sampah, bilang dia sampah masyarakat. Sebenarnya kau buta, tidak bisa melihat kebaikan Li Mu. Kau buang pria baik seperti Li Mu seperti sampah. Tapi malah menganggap sampah seperti Haishan. Sebagai harta, kau benar-benar tidak punya otak. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah membawa Li Mu ke sisiku, memberiku kesempatan menjadi pacar Li Mu. Tuan Li, Nona Luo, bagaimana menghukum kedua orang ini? Bagaimana kalau patahkan kaki tangan mereka, lempar ke air? Biarkan mereka hidup mati sendiri. Tidak. Jangan patahkan kaki tanganku. Aku. Li Mu, Nona Luo, aku salah. Aku pantas mati. Mohon jangan patahkan kaki tanganku. Anggap saja aku angin lalu. Li Mu, lihatlah persahabatan kita selama 3 tahun. Maafkan kali ini ya, jangan patahkan kaki tanganku. Li Mu, bagaimana kau ingin menghukum mereka? Xiaoqiang, 3 tahun ini aku buta. Mulai sekarang, kita putus hubungan, lempar mereka ke kolam. Cuci bersih wajah menjijikan mereka. Siap. Aku salah. Jangan. Li Mu, ada yang ingin kau katakan? Katakan apa? Coba pikir, jika kau benar-benar pacarku. Apa yang ingin kau katakan? Namaku Li Mu, adalah pacar Luo Yunfei, aku akan baik pada Luo Yunfei. Bagus sekali, Tuan Li berkata sangat bagus. Bagus, anak muda, penuh semangat, percaya diri. Penuh vitalitas, hebat. Apakah merasa sedikit tidak adil? Tidak, aku mengerti, orang harus mengandalkan diri sendiri. Harus punya kemampuan, baru bisa dapat hormat sungguhan. Fei.
Orang ini namanya Gu Qingchang. Keluarga Gu juga keluarga kaya kelas atas. Dia sudah lama mengejar-ngejar aku. Dari sekian banyak lalat yang mengganggu, dialah yang paling menyebalkan. Gu Qingchang, tolong panggil namaku. Luo Yunfei. Kau yang berkeluarga Li, dengarkan baik-baik, aku akan memberimu 1 miliar. Sekarang juga, jauh-jauh dari Fei Fei. Tolong panggil nama pacarku. Luo Yunfei. Siapa? Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Keluarga kaya kelas atas di Nancheng, keluarga Gu. Gu Qingchang. Kalau kau sudah tahu siapa aku, seharusnya kau pertimbangkan baik-baik ucapanku. Aku sudah menyelidikimu, kau miskin melarat. Sampah yang hidup di lapisan terbawah masyarakat, bahkan dicurangi oleh pacarmu. Sang Gemenyedikan dan Memelukan. Kau yang berkeluarga Li, aku tidak peduli dengan cara apa. Kau mempengaruhi Fei Fei, tapi aku yakin suatu hari nanti Fei Fei akan sadar, sampah sepertimu sama sekali tidak pantas untuknya, mengerti? kau yang berkeluarga Li, berani memukulku? Sudah kukatakan, tolong panggil nama pacarku. Luo Yunfei. Kau berani. Kau akan menyesal karena tamparan ini. Keluarga Gu akan menghancurkanmu. Seperti mematikan semut. Bagaimana, Gu Qingchang? Kau ingin melawan pacarku? Apakah keluarga Gu ingin melawan keluarga Luo? Fei, bukan. Nona Luo, bukan itu maksudku. Lebih baik bukan. Jika ada yang berani menyakiti Li Mu, aku tidak akan membiarkan orang yang menyakitinya. Mengerti, Nona Luo, ini hanya kesalahpahaman. Sampah, mengandalkan perlindungan Luo Yunfei ya? Begitu kau kehilangan status ini, aku pasti akan membunuhmu. Bagaimana? Takut? Menyesal? Menjadi pacar palsuku? Nona Luo, palsu, aku mungkin tidak bisa melakukannya. Harus yang asli. Kalau begitu, kenapa masih memanggilku Nona Luo? Kalau begitu, aku memanggilmu Yunfei. Mimpi kali. Hal-hal indah, jika bahkan tidak berani memimpikannya. Bagaimana bisa terwujud? Baiklah, ada benarnya juga. Bagaimana perasaanmu hari ini? Sangat merasa terancam. Jika aku tidak berusaha keras, mungkin tidak bisa mengalahkan para saingan cintaku. Siapa yang suruh kau mengalahkan mereka? Nyonya muda saya kan hebat banget, yang ngejar dia. Enggak cuma orang kaya Gu Qingchang aja. Banyaklah, nggak lama lagi. Yang ngejar nyonya muda saya bisa babak belur kamu. Paman Cheng, jangan asal bicara dong. Loh, Nona, takut dia takut atau takut dia kabur? Kalau memang begitu, jangan nyonya muda saya. Aku jelas nggak takut, malah aku yang bikin mereka takut. Nona, ayo kita pergi. Oh ya, Yunfei. Hak milik hotel ini harus aku kembalikan ke kamu. Dokumen hak milik ini aku terima dulu, model ini. Untuk kamulah. Bu, yang datang waktu itu. Luna, Nak, jangan-jangan kamu suka sama dia? Bu, bilang dulu gimana menurut ibu. Tentu bagus dong. Tapi keluarga Nona Luo. Kan keluarga kaya, kita nggak sebanding sama dia. Bu, tenang aja, anak ibu. Sebentar. Gini aja, aku pulang, jual rumah tua kita. Ambil uangnya beliin kamu rumah baru di selatan, gitu. Bu, rumah tua nggak usah dijual. Anak ibu sebentar lagi bisa dapat uang, beli rumah baru. Aku, Sertifikat properti, minggu lalu. Xiao Qiang telepon aku. Bilang suruh kirim sertifikat rumah lama. Katanya kalian mau urus proyek investasi. Agunan pinjaman gitu, oh iya, sama satu formulir. Suruh aku tanda tangan di situ. apa? Limu, Xiao Qiang. Aku datang minta sertifikat properti ibuku kembali. nggak boleh. Mau minta balik sertifikat properti, ya? Kecuali suruh Nona Luo itu. Minta maaf secara terbuka ke anakku, baru boleh ambil kembali. Xiao Qiang, ku bilang terakhir kali. Kembalikan sertifikat properti ibuku. Jangan paksa aku main tangan, jaga diri sendiri. Cepat ambil, demi cuma beberapa ratus ribu. Kita sampai segitunya? Keluarga Chen kami kurang segitu? Sepat. Kalian ini bodoh-bodoh. Mau Nona Luo minta maaf ke kalian, pantes? Cepat ambil. Cepat. Li Mu, sebenarnya sebelumnya kita semua salah paham. Pergi.
Hai Shen. Li Mu sialan itu, bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi pacar Nona Luo? Li Mu ini jadi pacar Nona Luo. Bukankah itu berarti tidak ada orang yang bisa menanggung dosa Xiao Jing? Anakku yang malang. Bukan hanya itu, bukan hanya Xiao Jing. Keluarga kita di Nanjing akan diboykot, ayah. Bagaimana ini? Tuanku, Chen Hai Shan Xiao Chang. Kalian ingin tidak diboikot? Ingin benar-benar masuk ke kelas atas Nancheng? Ingin balas dendam pada Li Mu itu? Ingin? Kalau begitu, lakukan seperti yang kukatakan. Tuan Li. Anda mencari saya? Tuan Li, begini, sebelumnya saya banyak bersalah. Siang ini, saya sudah menyiapkan jamuan di Hotel Jin Huang. Semoga Anda berkenan hadir, anggap saja sebagai kesempatan saya untuk meminta maaf. Silakan masuk. Sebelumnya saya banyak bersalah, Tuan Li. Tapi, itu semua salah Xiao Jing. Dia yang menyebabkan semua ini. Setelah kejadian itu, saya langsung mengirim orang untuk mengejarnya. Tebak apa? Dia mabuk lalu menabrak orang sampai mati. Memang hukum karma itu ada. Oh begitu. Tuan Li, saya menghormati Anda. Du Yanlang, katakanlah. Anda mengkari saya untuk APA, Tuan Li? Sebelumnya saya banyak bersalah. Ini. Silakan diterima. Tuan Li, kedepannya saya masih perlu bantuan Anda untuk mengatakan hal baik tentang saya di depan Nona Luo. Ini jimat yang aku buat untuk ibuku pagi tadi, masih ada satu. Untukmu, sebagai balasan atas kartu yang kau berikan. Terima kasih banyak, Tuan Li. Jimat sialan dari kertas kuning ini. Bisa menyamai kartu bangku? Kau tahu tidak? Di dalam kartu yang kuberikan ada 1 juta. Sebaiknya kau bawa jimat ini selalu. Siapa tahu bisa menyelamatkan nyawamu saat bahaya. Iya, terima kasih Pali. Lu dikasih peluang malah makin jadi. Kalau nggak ada status pacarnya Nona keluarga Luo. Kertas kuning jelek ini, Gewe lihat aja nggak mau. Ayo makan. Minger. Kalian ngapain? Kalian masuk paksa. Aku mau lapor polisi. Dasar tua bangka, lu ngerti apa? Rumah ini punya Gewe. Gewe pulang ke rumah sendiri juga disebut masuk paksa? Lu cuma penyewa doang. Sekarang Gewe nggak mau suain rumah ini lagi ke lu. Kapan aja bisa Gewe usir lu? Buang semua barang-barangnya. Jangan daibun. Dosa. Kalian masuk langsung buang barang-barang kami. Walaupun nggak mau sewakan lagi. Harusnya kasih tahu dulu dong. Kalian keterlaluan banget. Dasar tua bangka, teriak-teriak apa? Berani lu. Sampah. Berani-beraninya lu mukul Gewe. Lu masuk rumah Gewe, buang barang Gewe, gangguin nyokap Gewe. Kenapa Gewe nggak berani mukul lu? Rumah ini punya Gewe. Lu cuma penyewa doang. Sekarang Gewe nggak mau suain lagi ke lu. Sekarang bungkus barang-barang lu, minggir dari sini. Eyo, patahin tangan kaki anak ini. Buang ke tong sampah sama barang-barangnya. Lu mau APA? Rumahnya emang Gewe sewain ke lu, tapi di kontrak tertulis. Selama masa sewa, lu nggak boleh masuk paksa. Nggak boleh sentuh barang-barang Gewe, apalagi usir Gewe. Dasar sampah. Jagoan berantem ya? Gewe kasih tahu. Wilayah sini ada bos yang jagain. Gewe udah bayar uang keamanan. Nanti bos datang. Bakal habisin lu. Ayo pergi. Bu, Li Mu. Kita harus gimana? Bu, tenang aja. Gewe juga udah rencana ganti rumah. Rumah ini gak kita tinggalin lagi. Nanti Gewe beli rumah baru. Kak Leng di sini. Ini dia orangnya. Habisin dia buat Gewe. Patahin tangan kakinya. Piuin dia.
Duyan Lang, lu mau patahin kaki GW? Bang sat. Barani Berninya panggil nama kak lang langsung. Mau mati. Dasar. Ngomong apa sih? Lang. Kau klumnya killing you? Lilau si, gue emang mau mukul lu. Pali, maaf banget ya. Dia buta nggak kenal orang penting, gue bunuh dia sekarang buat lo. Udah, tanya dulu siapa yang suruh dia begini. Bilang. Siapa yang suruh? Gue ngomong, ada yang namanya Chen Haishan. Dia kasih duit, suruh gue usir Pak Li. Biar dia nggak punya tempat tinggal, suruh gue bawa orang. Hajar Pak Li, Lang, ini bukan urusan gue. Chen Haishan ya? Tonang aja Pak Li, Chen Haishan. Gue bersihin dia sekarang. Gak usah. Chen Haishan urusan gue sendiri. Ngomong-ngomong, lo kebetulan dateng, gue butuh orang. Bantu gue pindahin barang-barang ke hotel. Gue mau beli rumah baru. Pak Li, kalau mau beli rumah. Kebetulan gue punya villa, baru selesai renovasi. Gue sendiri belum pernah tinggal, soalnya gue suka tempat yang rame, itu tempat terlalu sepi. Pak Li, kalau nggak kecewa, bisa gue jual ke lo. Cuma 10 juta saja, Pak Li. Sekarang bisa gue ajak lo, dan emak lo lihat langsung. Oke. Tapi, gue mau ke toko kelontong dulu. Liam Yu, kok lo di sini? Gue mau kemana urusan lo? Tangan lo beli kertas kuning, nih? Emangnya, sial terusir dari kontrakan, mau bakar kertas kuning. Sembahyang leluhur lo? Li Mu, jangan-jangan lo beneran terusir. Nggak punya rumah? Bukannya lo itu pacar si Nona Luo ya? Kok nggak tinggal di villanya? Jangan-jangan takut dibilang makan gaji buta? Tuan tanah Lilausi itu lo bayar ya? Kami nggak nyogok Lilausi manapun. Mungkin aja Lilausi nggak suka lo. Jadi lo diusir. Lo dari mana tahu? Lilausi mau mengusir gue? Kalau Lilausi tiba-tiba nggak ngusir gue? Mana mungkin, jangan keras kepala deh. Gue malah suka lihat lo jatuh begini. Lo pikir Nona Luo kalau tahu lo begini, dia masih mau dibohongi jadi pacarnya nggak? Ah sayang, ayo kita telepon Lilausi ya. Biarkan Lilausi mengambil beberapa foto. Kita bisa menikmatinya dengan baik. Melihat sarang anjing jobrak-abrik. Baik, aku akan tanya Lilausi. Apakah dia memfoto saat mengobrak-abrik rumah? Hello, Lilau SI. Chen Haishan, Desar Bajinggan. Kau menyuruhku mengobrak-abrik rumah Li Mu. Kau ingin membunuhku ya? Kau menghancurkan hidupku. Kalau ketemu kau lagi, aku akan menghabisi kau. Li Mu, jangan terlalu sombong. Lilausi ini cuma pengecut. Tapi bos sebenarnya adalah Duyan Lang di belakangnya. Dia benar-benar bos bawah tanah. Asal aku mau bayar, dia bisa memotong tangan dan kakimu. Siapapun pacarmu. Katanya asal dia bayar, kau akan memotong tangan dan kakiku. Tuan Li, meski kau beri aku 100 nyali, aku tak berani bicara seperti itu. Dengar? Dia bilang tidak. Saya pak kau? Ini bukan urusanmu. Saya kau? Ikut campur urusan orang. Mata satu. Tuan, Anda ini. Aku adalah Duyan Lang yang kalian bicarakan. APA. Kau. Kau Lang GE, masih mau aku potong tangan kaki Tuan Li untuk kalian? Jangan. Tolong. Pembunuhan. Tuan Li, mau aku tangkap pasangan brengsek ini dan menghajar mereka? Sudahlah, tidak sampai mati. Lagi pula kalau mau menghajar, aku akan melakukannya sendiri. Tuan Li, Silicon Lihat, bagaimana? Bagus. Senang Tuan Li Puas. Diam saja apa? Bawa barang Tuan Li masak. Tuan Li, ini. Villa ini setidaknya bernilai puluhan juta.
Kau jual padaku dengan harga 100.000, seperti menghadiahkannya. Aku tak bisa merugikanmu. Aku beri kau jimat ini sebagai ganti harga villa ini. Cuma kertas kuning kuno. Dan jimat dari tinta merah, 20 lembar. Untuk menukar sebuah villa? Ini benar-benar perampokan. Tapi, siapa yang menyuruh statusmu? Terima kasih, Tuan Li. Silakan masuk. Bajingan bernama Li ini. Sepotong kertas kuning busuk dijual ke gue 500.000, Lang. Bajingan itu berani menepus sampian. Saudara-saudara, kita habisi dia sekarang. Berhenti. Habisi apa? Kembali. Sekarang dia itu pacarnya Nona Luo. Cuma perlu dia bisik-bisik di telinga Nona Luo. Dia bisa bikin kita hancur, tahu nggak? Kita cuma bisa nelen ludah pahit ini. Nelen ludah? Nggak mungkin. Asal kita bisa deketin hubungan dengan Nona Luo. Nggak cuma satu villa, beberapa lagi pun. Pasti worth it. WKWKWKWK. Lu pindah rumah? Gimana lu tahu? Udah masuk menunggu di rumah lu. Selama 20 menit. Aku kirim alamat baru sekarang. Yang Master Gu, bukan kita nggak berani lawan sampah Li MU ini. Nggak tahu kapan sampah ini bisa deket sama Duyan Lang. Ada Duyan Lang di belakang dia. Kita bukan tandingannya. Duyan Lang ini pasti pengen nyungsep ke Luo Yunfei. Bajingan opportunities. Tapi kalian nggak usah takut, cuma preman bawah tanah. Duyan Lang bukan satu-satunya. Genie Aya. Aku bantu kalian keluarin Xiao Jing dulu. Kalian juga harus bantu cari kesempatan bikin Li MU malu di depan Luo Yunfei. Siap? Kukira lu diancam Gu Qingchang. Sampai kabur pindah rumah malam-malam. Gak ada yang bisa nakutin aku. Villanya kelihatan oke juga ya. Iya kelihatan bagus, minimal harganya puluhan miliar. Tapi sepengetahuanku, lu nggak punya uang segitu buat beli villa kayak gini. Jujur aja, apa lu pakai nama Nona Yunfei buat nipu di luar? Lau Cheng, ini sebenarnya nggak apa-apa. Walaupun ada yang kasih hadiah miliaran karena Nona besar, itu biasa aja. Tapi dia nerima villa ini dengan tenang. Nona, apa Nona rela punya pacar gigolo? Aku percaya Li MU. Dia nggak akan jadi pacar gigolo. Li MU, kamu setuju kan? Villa ini memang dari Duyan Lang. Dia memberikannya padaku supaya aku bisa bicara baik tentang dia di hadapanmu. Tapi aku sudah memberikannya sesuatu yang nilainya jauh melebihi villa ini. Jadi sebenarnya, villa ini adalah yang kubeli dari Duyan Lang. Lemo, oh Lemo, kamu menerima keuntungan dari Duyan Lang atas nama nyonya muda keluarga kami. Sebenarnya itu tidak masalah. Tapi kalau kamu terus-terusan membual, aku benar-benar akan meremehkanmu. Lau Cheng, jangan bicara seperti itu. Menurutku, ini benar-benar bisa memberikan sesuatu yang nilainya melebihi sebuah villa. Selain itu, koneksi yang dia miliki, jika digunakan di saat kritis, nilainya jauh lebih dari sekadar villa. Tentu saja, setiap orang punya rahasia. Li MU, kalau kamu tidak mau mengatakannya juga tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu dirahasiakan, sebentar lagi semua orang akan tahu. Ini adalah jimat yang kubuat sendiri. Bisa menyelamatkan nyawa di saat genting. Aku memberikan Duyan Lang lebih dari 20 jimat seperti ini sebagai ganti villa ini. 2 jimat ini akan kuberikan padamu. Duyan Lang memberimo. Villa bernilai puluhan juta. Kamu hanya menukarnya dengan 20 lebih jimat ini? Kalau begitu, nilai satu jimat ini lebih dari 500.000. Ya. Nona, kamu percaya itu? Lau Cheng, menurutku, di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Ada juga banyak hal yang ajaib. Contohnya, Li MU pernah mengobatiku. Dia benar-benar bisa meredakan gejala saya. Dan dia juga benar-benar mengenal Master Qin Xuan. Seorang yang sangat hebat. Jadi, aku percaya Li MU.
Hampir saja salah membunuh orang. Wanita ini seharusnya datang untuk membalas dendam pada Duyan Lang. Hanya saja, dia belum tahu Duyan Lang sudah memberikan villa ini padaku. Hampir terjadi kesalahpahaman. Oh ya, aku lupa menyimpan nomor Duyan Lang. Sudahlah, besok aku akan menemuinya di klub Jin Huang. Dasar tidak berguna, hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Tuan Li, Nona Luo. Kenapa kalian datang? Kak Lang, Dujan Lang, Dujan Lang. Tak disangka hari ini aku bisa menabrakmu sampai mati. tolong aku bangun. Kamu ternyata tidak mati tertabrak. Tabrakan Duyan Lang ini sangat keras. Tapi kamu sama sekali tidak terluka. Kamu ternyata tidak mati tertabrak. Kalau tidak bisa kubunuh, hari ini aku akan membunuhmu. Cepat-cepat, sialan serang sekarang juga. Aduh. Ah. Jangan-jangan karena jimat itu? Mungkinkah jimat ini yang tadi menyelamatkanku dari tabrakan mobil? Sekarang lagi. Kamu mau apa? Siapa kamu? Dendam pembunuhan ayahku takkan pernah terlupakan. Hari ini aku akan membunuhmu. Kamu siapa? Ayahku bernama Zhaninhu. Dulu ayahku mendirikan gerbang macan perak. Kamu mengambil kesempatan saat ayahku lengah. Memukulinya sampai luka parah, mengusir kami ayah dan anak dari kota selatan. Mengubah gerbang macan perak ayahku menjadi perkumpulan serigala tunggalmu. Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalas dendam ayahku. Tuan Li, tolong aku. Bisakah kamu menjual jimat itu lagi padaku? Aku bayar 500.000 selembar, 1 juta, tidak 1 miliar. 100 juta pun bisa, masa sekarang masih minta jimat? Apa ini benar-benar bisa melindungi? Ya ini dia, Nona Luo bisa tolong aku? Jual satu padaku. Yun Fei, jangan. Tuan Li, maksudmu apa? Menurutku, karena kamu pernah melakukan hal itu. Sekarang ada yang datang menuntut balas, itu wajar. Hahaha, di dunia hitam pasti ada balasannya. Tapi Zhaninhu ini juga bukan orang baik, dulu aku sering berjasa besar. Dia takut aku mengancam posisinya, jadi dia ingin menyingkirkanku. Antangnya, aku lebih dulu membunuhnya. Kenapa? Gadis kecil, hanya boleh ayahmu yang membunuhku. Aku tidak boleh membunuhnya ya? Seharusnya dulu aku tidak perlu berbaik hati. Membiarkan kalian ayah dan anak hidup, jika tidak, hari ini aku tidak akan mati di tangan kalian. Ternyata di dunia bawah tanah tidak ada orang baik. Ayahnya Sang Wali ini sebenarnya sama seperti Duyan Lang. Duyan Lang, hari ini aku pasti membunuhmu untuk membalas dendam ayahku. Duyan Lang, aku bisa menyelamatkanmu, tapi mulai sekarang kamu harus bekerja dengan jujur untukku. Baik, Tuan Li, cepat selamatkan aku. Nona, keinginanmu untuk membalas dendam tidak salah, tapi dia dulu tidak membunuhmu dan ayahmu, apalagi hari ini aku di sini. Duyan Lang tidak akan mati. Jangan merasa dirimu sangat hebat. Kemarin tidak bisa membunuhmu, hari ini aku akan membunuhmu juga. Tuan Li, cepat gunakan jimat Palintu. Lao Cheng, cepat hentikan wanita gila ini. Nona. Ternyata Tuan Li tidak hanya bisa membuat jimat, dia bahkan sangat hebat sampai seperti ini. Sudah kukatakan, selama aku di sini, Duyan Lang tidak akan mati. Hari ini, aku pasti akan membunuh Duyan Lang. Pergilah, jika kau menerima satu seranganku lagi, kau akan mati. Meskipun kau memukulku sampai mati, aku tetap akan membunuh Duyan Lang. Kau bukan lawanku, lebih baik kau pulang dan cari guru. Berlatih dulu baru kembali. Jika aku berguru padamu, maukah kau mengajarku ilmu bela diri yang hebat? Aku bisa menerimamu sebagai murid, tapi sebelum lulus, jangan cari Duyan Lang untuk balas dendam. Kau juga harus setuju satu syaratku sebelum aku lulus. Harus melindungi keamananku. Baik, Guru, Terma Semba Murid. bangunlah. Jimat ini untukmu, bisa melindungimu. Tadi aku tidak bisa membunuhmu. Apakah kau juga punya jimat? Sudah kukatakan sebelum kau lulus. Jangan cari Duyan Lang untuk balas dendam, Molly. Sudah kukatakan sebelum kau lulus. Jangan cari Duyan Lang untuk balas dendam. Kalau tidak, aku akan menghancurkan semua ilmu bela dirimu. Sebaliknya, Duyan Lang, kau tidak boleh membalas Molly. Jika aku tahu kau diam-diam menyusun rencana terhadap Molly, aku akan buat mati dengan sangat menyakitkan. Tuan Li, apakah kau masih punya jimat ini? Beri aku satu lagi. Ternyata kejadian Sang Molly mengejar Duyan Lang tadi tidak sepenuhnya tidak ada manfaatnya, setidaknya membuat seseorang menyaksikan langsung manfaat jimat ini. Jimat ini buatanku sendiri, aku sudah berjanji padamu. Akan memberikannya padamu, tapi harganya harus naik lagi. Tuan Li, aku beri kamu 1 juta. Ayo, kita pulang ke villa dulu. Guru, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Katakanlah. Sebenarnya, sebelumnya aku punya guru lain bernama Shanuya. Dia adalah orang gila yang mempraktikkan ilmu jahat.
Semua muridnya adalah perempuan, dan ilmunya adalah menyerap energi kami, para murid perempuan. Sangat kejam. Jadi gadis-gadis itu semua dijadikan alat koleksi iblis ini. Dan akhirnya mati mengenaskan. Kali ini, saat dia sedang bertapa, aku mengambil risiko melarikan diri. Setelah tapanya selesai, dia pasti akan menangkapku kembali. Jadi, aku harus segera menemukan Duanlang untuk membalas dendam ayahku yang tewas. Sejujurnya, alasan aku memilihmu sebagai guru dan memintamu menyetujui syaratku adalah agar kau membantuku menghadapi guru jahat itu. Jika kau masih mau menerimaku sebagai murid dan melindungiku, aku akan sungguh-sungguh menjadi muridmu. Jika kau tidak mau bermusuhan dengannya, aku akan pergi dan segera menemukan Duanlang untuk membunuhnya. Seberapa kuat Shan Wei sebenarnya? Dia sedang bertapa untuk mencoba mencapai tingkat master. Jika hanya master, itu bukan masalah besar. Masalahnya adalah identitasnya. Dia pernah bilang pada kami, jika dia berhasil menjadi master, dia bisa langsung bergabung dengan Paviliun Naga Surgawi sebagai jenderal ilahi. Li Mu, pikirkan baik-baik. Makhluk seperti Shan Wei, bahkan keluarga Luo seperti kami hanyalah semut di bawah kakinya. Karena kau sudah memilihku sebagai guru, tidak ada alasan untuk menyesal. Selama kau menepati janjimu, aku tentu akan melindungi nyawamu. Gurumu itu tidak perlu ditakuti. Nak, makanlah lebih banyak. Kau sudah menderita beberapa hari ini. Tapi untungnya ada Tuan Gu yang menyelamatkanmu. Ya Bu, ini semua salah Li Mu si anjing itu. Membuat Xiao Jing kita seperti ini. Aku sudah menyelidiki kali ini semua perbuatan Duanlang. Entah bagaimana Li Mu bisa membuat Duanlang menurut padanya. Aku tidak akan tinggal diam. Li Mu si sampah itu pasti akan kuhabisi. Xiao Jing. Li Mu sekarang punya pelindung kuat. Dia bukan hanya pacar putri keluarga Luo, tapi juga bergaul dengan Duanlang. Jangan gegabah, kita tidak bisa melawannya. Lebih baik kita menghindar dulu, ya. Walaupun Li Mu dapat dukungan, terus apa? Aku tetap harus membereskan dia. Xiao Jing, ada ide apa? Coba bilang, kita pikir bareng. Kali ini jangan sampai simu enak-enak. Betul, Tuan Gu sudah janji sama kita. Asal bisa bikin Li Mu malu, bahkan kalau ada video dia dipermalukan, itu bakal sangat bantu kita. Bikin dia malu? Camp Hang. Kebetulan aku kenal teman Li Mu di kantor polisi. Pemilik pavilion, data Shanwei yang Anda minta. Sudah semi terkumpul. Mau diapakan? Dia di mana? 2 hari lagi dia keluar, akan ada pesta untuk merayakannya. Sudah saya siapkan undangan untuk Anda. Tuan Li, Anda memang hebat. Jimat pesanan Anda laris banget. Putra Su keluarga Su, Suhai, di Hotel Yunhai. Juga siapkan jamuan, mohon kehadiran Anda. Untuk makan santai, boleh? Oke. Wah, Li Mu, waktu itu diajak kumpul-kumpul. Katanya nggak mau, kok sekarang dateng? Aku bukan untuk kumpul-kumpul. Ada janji sama orang. Ah, udah dateng ya. Masa malu-malu? Yuk gabung. Aku kasih tahu. Cewek cantik zaman dulu, Wen Lisa. Bos Wen juga ada di sini. Wen Lisa. Li Mu, nasibmu emang cuma jadi pengemis. Mulai hari ini, keluar dari perusahaan. Baik. Ayo, kita reservasi ruangan di sana. Aku antar. Bocah, hari ini mau dipermalukan nih. Bos Sao, lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, Li Mu, sekarang kerja di mana? Di perusahaan mana? Sekarang nggak kerja. Nggak kerja? Tapi gak apa-apa, perusahaanku lagi butuh satpam. Mau kerja di perusahaan aku? Gimana? Haha, duduk, kerja jadi satpam. Apa Li Mu mau? Hidup harus jalan, satpam aja. Bahkan jadi cleaning service, bersihin toilet harus rela. Masa sih, Li Mu? Jangan-jangan, sejak 3 tahun lalu aku pecat kamu. Nggak pernah cari kerja lagi? Hahaha, ingatkan apa kata aku 3 tahun lalu. Kamu, seumur hidup cuma jadi pengemis. Tolong jangan terlalu banyak gerak saat bicara. Bedak di wajahmu terlalu tebal, bertebaran ke badanku. Kalau aku bosmu, pasti aku pecat kamu lagi. Sayangnya, perusahaanmu sudah bangkrut. Kamu, Aku bilang, Bos Lisa, katakanlah kita jarang kumpul, gini aja. Bantu kita rekam video ya. Ngomong-ngomong, Li Mu, katanya 3 tahun ini kamu nggak kerja, terus hidup dari apa? Katanya sih, 3 tahun lalu kamu punya pacar. Jangan-jangan kamu hidup dari pacarmu? Makan gaji buta 3 tahun? wah, ternyata begitu. Li Mu, kamu dapat sugar mommy, makan gaji buta 3 tahun. Pantasan mulutmu tajam banget. Ternyata 3 tahun ini, kamu jaga pacarmu dengan baik ya. Oh iya, aku ingat. Teman sekelas Li Mu. Katanya kamu kehilangan mangkuk nasi Mu ya? Katanya pacarmu itu selalu anggap kamu seperti anjing penjilat.
Dan, aku juga dengar, dari awal kalian pacaran. Dia sudah kasih kamu topi hijau kan? Lihat, mirip nggak ini? Wahahaha. Ada satu lagi, aku ingat, beberapa hari lalu. Katanya ada cowok ke rumah pacarmu perbaiki pipa. Ketahuan sama kamu. Kamu lihat mereka lagi perbaiki pipa di kasur. Malah kamu yang diusir kan? Wahahaha. Anjing penjilat emang, akhirnya nggak dapat apa-apa. Maaf ya, aku nggak sengaja. Kok bisa singgah hati-hati? Kamu. Maaf, aku juga nggak sengaja. Liam Yu bajingan. Jalimin, hajar dia. Limu Liam Yu, dasar keparat, berani mukul aku. Tunggu aja, aku bakal panggil orang buat habisin kamu. Liam Yu, nggak nyangka 3 tahun nggak ketemu. Kamu jadi orang kasar dan gegabah. Berani mukul Zhao Limin. Kamu tahu dia siapa? Dia VIP hotel ini. Dia punya kartu platinum hotel ini. Berani mukul dia di sini? Kamu buat onar di Hotel Yunhai. Hotel Yunhai yang mewah ini punya banyak satpam. Kamu sudah mukul Zhao Limin. Tunggu aja, sebentar dia bawa orang. Akan kuhajar kau sampai ibumu sendiri tak mengenalimu. Kali ini akan kurekam dengan baik. Wen Lisa, jika kau berani menyebut ibuku lagi. Percaya tidak, bahkan wanita pun akan kuhajar. Manager Liu. Ini dia si kurang ajar, dasar bocah. Berani buat onar di Hotel Yunhai. Kau tahu ini tempat apa? Kau cari mati ya? Kau tahu. Hotel Yunhai. Siapa pemiliknya? Aku memang tidak tahu siapa pemiliknya. WKWKWK, Liam Yu, dasar bodoh. Jenggen kau benar-benar tidak tahu. Siapa pemilik Hotel Yunhai ini? Baik, akan kuberitahu. Hotel Yunhai ini adalah milik keluarga Su, salah satu dari 3 keluarga besar Nanchang. Biar ku beritahu lagi, tahu dari mana nama Hotel Yunhai ini? Karena hotel ini didirikan oleh putra sulung keluarga Su. Jadi diambil satu karakter, Hai, dari namanya. Ini adalah hal yang diketahui setiap orang yang datang ke Hotel Yunhai. Liam Yu, kau malah tidak tahu? Hotel ini milik Suhai. Kurang ajar kau berani memanggil nama yang Master Su. Serbu, hajar sampai cacat, copot bajunya, lempar keluar. Kau manajer hotel ini ya? Sebaiknya kau minggir dengan baik, pergi sejauh mungkin. Atau dengan satu telepon, kau akan menyesal. Menyesal? Aku memang tidak tahu cara menulis kata menyesal. Hello. Tuan Li, sudah sampai mana? Sekarang saya menunggu Anda di depan Hotel Yunhai. Aku sudah sampai sebentar. Sedang di sebuah ruangan VIP, manajer hotelmu. Bawa sekelompok satpam, bilang mau menghajarku sampai cacat. Copot baju dan lempar keluar. Mungkin makan malam yang kau tawarkan tidak akan terlaksana. Apa? Tuan Li, saya segera ke sana. Banyak sudah kulihat orang sok-sokan, tapi yang seperti kau. Ini pertama kalinya. Kau pura-pura kenal yang Master Su. Lumayan luka juga. Tapi kau bilang yang Master Su mau mentraktirmu makan? Dasar kau ini siapa sih? Manager Liu. Liam Yu ini baru saja dikhianati oleh pacarnya, mungkin jadi stres. Sok jagoan karena bohong tidak ada hukumannya. Liam Yu, sampah seperti kau bisa kenal yang Master Su? Aku akan membayar gaji yang aku hutang padamu 3 tahun lalu. Sudah, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan sampah sepertimu. Serang. Jangan berani-berani melawan. Kau pikir kau siapa? Manajer Liu, cepat suruh anak buahmu menghajar sampah ini, Liam Yu, sampai cacat. Kurang ajar kau berani memukulku. Manajer Liu, orang ini memukulku. Aku adalah VIP kelas atas di hotel kalian. Aku punya kartu platinum kalian. Orang ini berani memukulku. Cepat suruh anak buahmu menangkapnya. Tangkap apa? Tangkap adikmu. GMP macam apa kau ini? Ini adalah putra mahkota Hotel Yunhai, Tuan Su. Kau ini Zhao Limin, dasar kurang ajar. Kau berani-berani pamer di depan bos kami. Manajer Liu, kau bercanda apa? Tuan Su. Maaf Tuan Su, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu Tuan Li adalah temanmu. Maaf, ngomong sama aku tidak ada gunanya. Tuan Li, kau orang baik, maafkan aku kali ini. Aku bukan orang baik, dan aku tidak suka memaafkan. Bawa dia keluar dan pukuli sampai cacat. Lalu buang ke jalanan. Tuan Su, ampun. Tuan Su, kau tidak boleh memukulku. Aku adalah pelanggan VIP hotel. Tuan Su, tolong. Perusahaan dagang Jinyu, rupanya kau pemilik toko ini. Pantasan, berani-berani sombong di depan Tuan Li. Zhao Limin, perusahaan kita bangkrut. Kau sudah menghina siapa?
Kita hancur, semuanya hancur. Apa? Limo. Aku mohon. Lepaskan aku, boleh? Maafkan aku kali ini. Aku bukan manusia. Demi kita pernah jadi rekan kerja. Lepaskan aku, boleh? Aku mohon. Semua hartaku ada di perusahaan. Kalau perusahaan bangkrut, aku benar-benar jadi pengemis. Memaafkanmu? Kenapa aku harus memaafkanmu? Kalau aku tidak salah tebak. Dari awal kau sudah tidak berniat baik. Li Mu, bukan aku yang ingin mencelakaimu. Itu semua ulah Xiao Jing si anjing itu, dia yang menjerumuskanku. Dialah yang menyuruhku mencelakaimu. Xiao Jing, bukankah dia ditahan karena menabrak orang saat mabuk? Masih ditahan? Terakhir kali aku juga ditahan karena mabuk saat menyetir, sekamar dengannya. Ada seseorang yang datang membebaskannya. Aku bilang beberapa kata baik, memohon padanya. Lalu dia membebaskan aku juga. Ternyata Xiao Jing sudah bebas. Begitu bebas, dia langsung ingin mencelakaimu. Li Mu, semua ini. Itu semua salah Xiao Jing si bajingan itu. Dia yang menyuruhku, aku tidak bersalah. Bisa tidak kamu memaafkanku sekali ini? Ya. Mengingat kita dulu rekan kerja, maafkan aku, ya. Rekan kerja. Aku justru ingin bertanya, semua yang baru saja kamu lakukan padaku. Apakah juga karena kita dulu rekan kerja? Tidak, aku. Pengawal. Uzir Jia. Lalu sebarkan kabarnya ke asosiasi Hotel Nancheng. Mulai sekarang, semua hotel dilarang melayaninya. Maaf, mengecewakanmu, tidak berhasil merekam. Video aku dipukuli. Aku? Baru saja kamu bilang, kalau aku kenal Suhai. Kamu akan melunasi semua gaji yang kamu hutang selama 3 tahun. Apa janjimu masih berlaku? Tapi aku tidak punya banyak uang. Tidak punya uang? Gampang, jual rumah atau bayar. Kamu pilih sendiri. Pengawal. Tuan Li, tenang saja. Orang-orangku pasti menepati janji. Akan kuperhatikan dia melunasi semua hutangnya. Silakan. Tuan Li sungguh memalukan. Hari ini Anda mengalami penghinaan seperti ini. Tidak apa-apa. Apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan denganku? Hari ini aku menyaksikan keajaiban jimat pelindung. Jika bukan karena Anda, aku sudah mati tertabrak mobil. Asal bermanfaat saja. Apakah Tuan Li masih punya jimat pelindung cadangan? Aku ingin memberikannya ke beberapa orang. Siapa yang pantas menerima hadiah semahal ini? Master Sean Wuya. Master Sean besok akan mengadakan acara besar di Hotel Yunhai untuk merayakan bergabungnya dia ke Pavilion Tianlong. Kebetulan sekali, besok aku juga akan menghadiri acaranya. Pantas saja bisa membuat jimat pelindung. Aku sangat bangga. Maka hari ini tidak jadi dulu. Aku masih ada urusan. Tuan Li ini benar-benar temperamental. Kamu sudah kembali. Ada apa? Kenapa wajahmu muram? Shen Wuya besok akan keluar. Begitu keluar, dia pasti langsung mencari masalah denganmu. Kalau hanya keluarga Shen sih tidak masalah. Tapi dia akan bergabung dengan Pavilion Tianlong. Yunfei, tenang saja. Besok, bahkan dengan 10 nyali sekalipun, dia tidak akan berani menyentuhku. Guru, bagaimana kalau kita menghindar dulu? Tenang, besok yang akan lari adalah mereka. Sampa, Merekam video saja tidak becus. apa gunanya aku menyelamatkanmu? Tuan Gu, mengapa repot-repot marah padanya? Lupa ya. Besok Tuan masih harus menghadiri acara besar keluarga Shan. Li Mu ini cuma numpang. Pengaruh keluarga Luo saja. Kalau Tuan Gu bersekutu dengan keluarga Shan, masih takut apa? Lebih baik besok Tuan. Mulut kecilmu pandai sekali berbicara. Tapi entah bagaimana melayani orang. Sayang, Jangan panggil aku sayang, wanita jalang. Binasnya berhenti terkejut. Kuching Song? tanpa pengorbananku, kau pikir dia akan membawa kita? Keskivi ko pesta kakek Shan. Chen Haishen, istrimu benar, tanpa pelayanannya. Mana mungkin aku membawa kalian berdua ke acara hari ini? Pelayanannya memang luar biasa. Xiao Qiang, wanita jalang. Li Mu benar. Kau memang wanita murahan yang bisa dimiliki siapa saja. Hahaha. Bagus, pantas saja wanita ini bisa bersama Li Mu sampai itu selama 3 tahun. Mungkin karena Li Mu itu bodoh dan mudah ditipu. Hahaha. Xiao Chang, wanita jalang. Tunggu sampai kita pulang. Limu, aku menyesal. Masih belum cukup malu? Sudah, lihat kau tidak berguna. Cuma seorang wanita, aku akan mengajakmu. Setelah menghadiri pesta hari ini, wanita seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Terima kasih, Tuan Gu. Tuan Gu, selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari bahagia keluarga Shan. Aku tidak hanya berhasil mencapai tingkat Grandmaster, tapi juga
berhasil bergabung dengan Paviliun Naga Surgawi. Sudah lama mendengar kabar ini. Ternyata benar. Ya. Paviliun Naga Surgawi itu katanya seperti apa? Sekte tersembunyi paling elit di negeri ini, banyak yang belum pernah mendengarnya. Baru dapat kabar terbaru, Jenderal Perang Utama Paviliun Naga Surgawi, Jenderal King Niao, akan segera tiba di sini. Astaga, bisa bertemu dengan Yang Mulia King Niao. Aku Chen Haishan benar-benar beruntung. Bisa bertemu dengan Jenderal King Niao. Li Mu, bahkan Jenderal King Yao dari Paviliun Naga Surgawi datang. Lebih baik kamu pergi bersama Molly. Jangan khawatir, waktunya hampir tiba. Waktu apa yang hampir tiba? Tuan King Niao dari Istana Naga Langit tiba. Kehadiran Tuan King Niao sendiri sungguh suatu kehormatan bagi keluarga Shan. Hormat kepada Tuan King Niao. Li Mu, apa yang kamu lakukan? Siapa yang berani bersikap tidak sopan kepada Jenderal King Niao? Lemo, oh Lemo. Kamu benar-benar mencari jalan ke surga, tapi malah menolaknya. Neraka tidak punya pintu, tapi kamu malah masuk. Shan Lao. Anak ini bernama Li Mu. Dia biasanya hanya sampah yang berani-beraninya. Hidupnya bergantung pada wanita, Shan Lao. Di sampingnya adalah nyonya barunya, Luo Yunfei dari keluarga Luo. Kepala keluarga Shan, ini semua salah anak ini. Tidak ada hubungannya dengan nona kami. Ayo, orang-orang. Bawa sampah ini keluar dan bunuh dia. Untuk wanita ini, biarkan dia tinggal sebagai muridku. Sean, bajingan kau binatang. Kau, wanita jalang, aku sudah lama mencarimu. Kau berani muncul di sini? Hari ini, aku akan menentak ketelan untuk saudari-saudariku. Jenderal King Niao, apa yang Anda lakukan? Ah, Shan Wuya, kau berani menyentuh muridku? Sungguh mencari kematian. Li Mu, apa yang kau lakukan? Kau gila? Nona, anak ini pasti gila, berani melawan Istana Naga Langit. Lebih baik kita pergi, jangan pedulikan dia, Yunfei. Sudah kubilang, jauhi benda sial ini. Kau tidak mendengarkan, sekarang lihat akibatnya, terbakar sendiri. Hahaha. Gila, pasti gila, Li Mu. Apa kau sudah gila karena terpengaruh siok yang jalang ini? Mencari kematian? Shan Wuya, kau tahu dosamu? Dari mana datangnya anak kecil ini, berani bicara seperti itu padaku? Tidak bisa diselamatkan. Tuan Qing Niao, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Bisakah kita menyelesaikannya secara pribadi? Menyelesaikan? Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Kau telah menyinggung murid dari pemimpin Istana Naga Langit. Kau masih ingin menyelesaikannya secara pribadi? Murid dari pemimpin Istana Naga Langit? Bagaimana mungkin? Murid Molly, terima kasih atas pertolonganmu, Guru. Molly akan selalu setia padamu, tidak akan pernah berkhianat. Bagaimana mungkin? Li Mu ini. Bagaimana mungkin dia adalah ketua Paviliun Naga Surgawi? Pasti ada kesalahan. Tidak, ini tidak mungkin. Seluruh Paviliun Naga Surgawi menyambut kepulangan ketua. Apa yang aku langgar adalah ketua Paviliun Naga Surgawi? Benar-benar ketua Paviliun Naga Surgawi. Aku berani merebut wanita darinya. Shan Wuya, kau mempraktikkan ilmu sesat. Membunuh banyak nyawa, pantas mati. Ampun, Tuan Ketua. Atas perintah Tuan Ketua, Shanuya dikorbankan untuk langit. Ampun, ampun, Tuan Ketua. Bu King-chang, kau memperkosa istri dan anak perempuan orang. Bertindak semaumu, pantas mati. Suamiku, aku salah. Kimohon. Li Mu, aku salah. Tolong maafkan aku. Xiao Chang, wanita ini, bukan orang baik. Kau lepaskan aku. Aku akan carikan yang lebih baik. Aku sudah punya yang lebih baik. Limu. Yunfei, aku sudah menunggu momen ini lama sekali. Maukah kau menikah denganku?